Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Sayyidul Awwalina wal Akhirin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita di yaumil akhir termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, pada pembahasan tentang tauhid di pertemuan 2 pekan yang lalu, kita telah menjelaskan muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita akan mulai mengulas 4 kaidah yang sangat penting yang perlu kita fahami sebagai landasan di dalam beragama. Dan kaidah-kaidah ini dibuat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan para ulama rahimahumullahu jami'an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wadalilu qauluhu ta'ala, ay dalil ala hada qauluhu ta'ala fi surati Yunus, dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yang artinya, kaidah pertama yang perlu kita fahami bahwasanya orang-orang kafir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, terjadi perselisihan antara Nabi dengan mereka dan akhirnya Nabi memerangi mereka. Dahulu orang-orang tersebut mereka mengimani bahwasanya satu-satunya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tersebut mengimani Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah lah sang pencipta. Allah lah yang memberi rizki.
Tapi keimanan mereka terhadap perkara-perkara ini yang biasa disebut dengan iman terhadap rububiyah, semua itu tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai muslim. Keimanan mereka belum diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dianggap Islam hanya gara-gara meyakini Allah lah satu-satunya pencipta. Bahkan sejak dulu hanya orang-orang yang sangat menyimpang sekali yang meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada Rabb lain selain Allah. Itu hanya sangat sedikit dan orang-orang yang memang sangat parah. Seperti siapa? Fir'aun. Ya. Seperti Namrud. Namrud pakai dal dan pakai za. Namrud boleh, Namrud juga boleh. Ya. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi, Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengklaim bahwasanya Sungai Nil itu mengalir atas perintah dia. Dia mengklaim dia mengatur sebagian urusan dunia ini. Padahal semua itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Kata Allah, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahimu rabbi ay rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Namrud sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 258, dia mendebat Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengajak mendakwahi dia untuk menyembah hanya kepada Allah. Kenapa dia begitu sombong? Bahkan ngengkel dan mendebat Nabi Ibrahim tentang keberadaan Allah. An atahu Allahul mulk. Karena dia ini termasuk orang yang mendapatkan istidraj. Dia dapat nikmat tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Namrud itu diberikan kekuasaan menjadi raja, masa kepemimpinan dia 400 tahun, Pak. Orang sebagian hanya memimpin 5 tahun, sombongnya sudah na'udzubillah. Ini bisa bayangkan 400 tahun dia berkuasa. 400 tahun. Maka potensi dia memang semakin sombong, semakin rusak, ya. Potensinya semakin besar. Orang yang berkuasa dan tidak di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, dikenal raja yang pernah menguasai dunia ini dari ujung timur ke ujung barat itu ada 4. 2-nya muslim, 2 lagi kafir. Yang muslim adalah Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam dan Dzulqarnain. Yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasir. Ini raja yang dalam sejarah mereka pernah menguasai dunia
ya, min masyriqiha ila gharbiha, dari timur ke barat dikuasai. Maka tidak heran tadi kesombongan yang begitu besar menghantarkan kepada kekufuran yang bahkan orang-orang Arab dulu tidak melakukan hal seperti itu. Orang-orang musyrik dulu meskipun mereka menyembah berhala, mereka tidak ada yang mengaku atau mengklaim bahwasanya Tuhan mereka menciptakan langit, Tuhan mereka menciptakan bumi, karena mereka tahu semua itu tidak benar. Tapi seperti tadi Namrud ya, dia karena berkuasa begitu lama sampai 400 tahun disebutkan, kesombongannya menyebabkan dia sampai keluar dari fitrah. Fitrahnya manusia, mereka semua tahu bahwasanya mereka bukanlah Tuhan dan mereka ada zat yang lebih kuat, lebih hebat dari dia dan tempat dia bersandar. Ya. Orang-orang ateis bahkan, kalau dalam kondisi yang sangat genting, mereka nggak ateis lagi, Pak. Orang ateis mengaku, kalau berdebat ini mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Ini ada karena begini dan begitu, karena benturan atau segala macam teori macam-macam. Tapi kalau dalam kondisi genting mereka nggak jadi ateis. Maka orang Barat itu punya pepatah yang sering mereka katakan, there are no atheists in apa ya? Tidak ada orang ateis dalam kondisi genting. There are no atheists in foxholes. Tidak ada yang ateis kalau dalam kondisi genting. Tiba-tiba mereka mencari sandaran yang bisa menyelamatkan mereka. Ini pun terjadi orang-orang musyrik dulu. Mereka kalau dalam kondisi yang genting, mereka lagi berada di atas perahu, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas kapal, dihantam badai, dihantam ombak. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan berdoa memohon hanya kepada Allah secara tulus. Tidak ada kesyirikan saat itu. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan sampai ke daratan, balik musyrik lagi. Kondisi orang-orang seperti ini tidak lantas mereka jadi muslim, jadi mukmin, walaupun ada bagian keimanan, ada keimanan, sisi keimanan mereka. Dan mayoritas mereka mengimani rububiyah Allah, mengimani Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya yang mengatur langit dan bumi. Ya. Yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi tadi siapa? Namrud, dia ngengkel. Ketika dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allah itu siapa? Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dia dengan sombong mengatakan apa? Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ana uhyi wa umit. Dia panggil dua orang, datangkan dua orang yang dua-duanya harusnya dihukum mati. Terus dia putuskan yang satu dihukum mati, dibunuh, yang satu biarkan hidup. Menurut logika dia mengatakan ini satu saya hidupkan, satu saya matikan, kata Namrud. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membantah dengan bantahan yang sangat telak dan membuat Namrud tidak bisa berkata-kata lagi. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Maka sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari arah timur. Coba kalau bisa terbitkan dari barat. Udah. Speechless, tidak bisa lagi bicara, tidak bisa lagi membantah dia, ya kan? Maka
Asalnya kebanyakan orang meskipun dia tidak beriman dengan keimanan yang menyebabkan dia masuk Islam, mempercayai bahwasanya Allah lah sang pencipta. Maka yang perlu kita fahami, sekedar meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah Maha Esa, itu tidak cukup, tidak menjadikan seseorang secara otomatis dia Muslim. Ada kelanjutannya yang harus dia penuhi. Setelah seseorang meyakini Allah lah satu-satunya Maha menciptakan, maka konsekuensinya, maka Allah lah satu-satunya yang berhak dan pantas untuk disembah. Ini yang membedakan orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim dan orang-orang musyrik dulu. Orang-orang musyrik hanya meyakini tadi, Allah mencipta, Allah memberi rizki, Allah menurunkan hujan. Tapi dia tidak melanjutkan, melaksanakan konsekuensi dari keimanan tersebut, maka keimanannya percuma, tidak ada gunanya. Di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 31 tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah wahai Rasul, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Sebagian ulama mengatakan rizki dari langit Allah turunkan hujan. Kemudian dengan hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang turun dari langit serta keluar dari bumi. Amay yamliku sam'a wal absar. Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan semuanya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang bisa mengatur semua urusan. Fasayaquluna Allah. Maka orang-orang musyrik tadi mereka akan dengan tegas mengatakan Allah yang melakukan itu semua. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka dengan mengatakan fakul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Rasul, kalau sudah tahu itu semua hanya Allah yang mampu melakukan, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah konsekuensi. Yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah. Lantas kenapa beribadahnya kepada selain Allah? Maka ini tentu terjadi ketidaksinkronan dan adanya ketidakkonsistenan antara pernyataan yang pertama dan apa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Fakul afala tattaqun. Maka katakan, kenapa kalian enggak bertakwa? Kenapa kalian enggak bertauhid, beribadah hanya kepada Allah? Sudah tahu semua yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, semua yang mengatur Allah, tapi kok menyembah kepada selain Allah. Mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan dan seterusnya, naudzubillah. Dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya yang pertama, sekedar meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah yang menciptakan alam semesta, tapi tidak dibarengi dengan peribadatan kepada Allah saja, maka ini tidak menyebabkan seseorang menjadi Muslim atau keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang tadi ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi,
niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Mereka tidak akan mengatakan Lata, Uzza, patung-patung yang mereka sembah itu sebagai pencipta mereka. Karena mereka tahu persis, bahkan mereka lah yang membuat patung-patung tersebut untuk mereka sembah. Makanya sebagian mereka ketika ditanya, Tuhan kalian ada berapa? Di bumi banyak, yang di langit satu. Allah yang maha mencipta satu. Tapi kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah saja? Ya. Makanya ini tadi dikatakan adalah bentuk inkonsistensi. Tidak adanya konsisten terhadap pernyataan atau keyakinan mereka. Keyakinan mereka yang meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, ini mengharuskan mereka beribadahnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Allah kisahkan orang-orang yang ketika di dalam bahtera, di dalam perahu, di dalam kapal, mereka dihantam ombak. Faida rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di atas bahtera atau perahu, berdoa minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi kalau sudah diselamatkan ke daratan, mereka sudah merasa aman, balik lagi mereka berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang pertama tadi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengimani Allah lah yang menciptakan, Allah lah satu-satunya yang memberi rizki, Allah lah satu-satunya yang memberi keturunan. Ini mengimani terhadap tauhid rububiyah. Rububiyah ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita beriman dengan perbuatan kita, bertauhid dengan perbuatan kita. Yaitu apa? Kita menyembah hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kalau hanya mengimani satu sisi tanpa mengimani sisi yang lain, ini tidak berguna. Ya, tidak berguna. Karena tauhid ini asalnya adalah satu kesatuan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah mengimani Allah satu-satunya Maha Pencipta, satu-satunya yang memberi rizki, yang mengatur langit dan bumi dan segala macam isinya, menghidupkan dan mematikan. Ini kan mengimani keesaan Allah dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Allah. Parahnya lagi, naudzubillah, sekarang ada sebagian orang ya yang justru kondisinya lebih buruk dari orang-orang musyrik. Mereka meyakini yang bisa memberi keturunan, yang bisa menurunkan hujan, yang bisa hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, mereka yakini ada yang bisa meyakini selain Allah. Mereka meyakini ada yang bisa melakukan selain Allah. Maka ini adalah bentuk kekufuran yang lebih mengerikan lagi, naudzubillah. Jadi kalau iman terhadap rububiyah, maka konsekuensinya harus iman terhadap uluhiyah. Kalau hanya rububiyah uluhiyahnya nggak benar, berarti nggak berguna rububiyahnya. Ini satu kesatuan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 53 dan 54. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Thumma idza kashafad durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun.
Dan ketahuilah apapun nikmat yang ada pada diri kalian, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kalian ditimpa kesulitan atau madarat, maka hanya Allah lah atau hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Namun sayangnya apabila telah ditolong oleh Allah, Allah hilangkan kemudaratan tersebut, Allah hilangkan musibah tersebut, sebagian dari kalian menyekutukan Allah. Menyekutukan apa? Apakah mereka berubah yang mengatakan yang ada pencipta selain Allah? Tidak. Mereka menyekutukan dalam masalah uluhiyah. Beribadahnya bukan kepada Allah. Atau beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana yang sering kita jelaskan, orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik dari kufar Quraisy, mereka juga beribadah dengan ibadah-ibadah syiar-syiar yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sekarang. Sebagiannya mereka lakukan. Mereka berhaji, mereka bertalbiyah, ya kan? Mereka haji, ya. Karena mereka mengklaim mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran dan penyimpangan-penyimpangan yang semua itu menyebabkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir syiarnya mereka lakukan. Maka ini juga pelajaran bahwasanya sekedar melakukan ibadah-ibadah syiar-syiar tanpa melandasi ibadah kita dengan tauhid akan sia-sia saja. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, innal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak akan dianggap sebagai ibadah yang benar kecuali kalau didasari dengan tauhid. Ibadahnya kelihatannya bagus tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, syirik besar, sirna semuanya, nggak ada guna. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati. Kita selalu mawas diri. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, naudzubillah. Dan kalau seseorang terjatuh kepada kesyirikan, hendaknya segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar. Dia sesali dosa yang telah dia lakukan, dia tinggalkan dosa tersebut, dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Berjanji dan bersungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulanginya. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita fondasi ibadah, fondasi ketaatan tauhid. Ibadah sebesar apapun kalau tidak didasari dengan tauhid sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan maka akan sirna semua amalanmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Mau kita sudah berhaji berapa kali, umrah mungkin setiap bulan, sedekah di mana-mana, tapi ternyata syirik besar dilakukan. Berdoa minta kepada kuburan supaya apa? Supaya usahanya lancar, supaya rezekinya banyak, supaya bisnisnya lancar. Ini sudah jatuhnya bisa kepada syirik besar, naudzubillah. Ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar sangat mengkhawatirkan dirinya dan juga anak keturunannya dari dosa syirik yang sangat berbahaya, yang sangat mengerikan ini. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku serta anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita agar kita bisa istiqomah di atas tauhid dan semua ibadah yang kita lakukan berlandaskan tauhid sehingga menjadi amalan yang mutaqabbala, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.